Hai, kembali lagi di podcast horor, cerita tentang para pendaki gunung. Sebelum mulai, yuk ambil headset kalian dan selamat mendengarkan dan mari kita merinding bareng. Kali ini aku akan menceritakan tweet dari salah satu akun @cerita_setan. Di tweet ini akan menceritakan tentang Gunung Arjuna. Cerita awal tahun 2016, Top Yadan dan 6 teman pendaki yang mengalami kejadian mistis selama pendakian di Gunung Arjuna. Kejadian yang dialami oleh Top Yadan dan 6 pendaki di tahun 2016. Sebelumnya, kenalin dulu, namaku Top Yadan, bukan nama asli ya. Aku kerja sebagai disc jockey atau DJ di salah satu kota di Kalimantan. Kita langsung menuju ceritanya. Aku punya hobi naik gunung. Mungkin dulu setahun bisa 2 kali naik gunung, dikarenakan job full dari schedule hiking terbatas. Sekitar pertengahan 2016, aku dan 6 orang teman berencana buat naik ke salah satu puncak di Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Arjuna. Berangkat sore dari Kalimantan dengan pesawat ke kota terdekat dari Gunung Arjuna. Kita nginap di salah satu hotel untuk istirahat dan rencananya bakal berangkat subuh dengan travel. Di awal perjalanan dimulai gak ada yang aneh. Sekitar jam 8 kita sampai di desa di bawah kaki Gunung Arjuna. Kita memang sengaja memilih jalur yang anti mainstream sebenarnya. Kita langsung datang ke rumah kepala desa buat minta izin untuk melewati jalur itu. Sebut saja Tobes, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Kiki. Bukan nama asli semua ya. Sebenarnya kepala desa ngelarang untuk melewati jalur itu. Istilahnya, kita bukan orang asli sini karena di jalur itu banyak tempat buat masyarakat sekitar untuk bertapa. Dan karena kita berpikir untuk lewat jalan pendakian normal, butuh waktu yang agak lama, jadi kita berusaha meyakinkan kepala desa bahwa kita akan jaga sikap ketika melewati jalur tersebut. Dan kepala desa dengan berat hati mengizinkan dengan syarat jaga lisan dan paling penting jangan pernah buat bermalam di pos 4. Beliau gak bilang alasannya, hanya melarang, dan kita setuju dengan persyaratannya. Jalur ini sebenarnya banyak yang gak tahu ya, karena emang untuk ke jalur ini kita harus masuk ke desa yang menurut aku cukup terpencil. Ya istilahnya kalau mau masuk rumah lewat belakang gitu ya. Mungkin pendaki yang udah hafal jalur ini juga tahu. Kita berangkat sekitar jam 1, semua berjalan normal. Suasana juga sejuk karena banyak pohon pinus. Di daerah ini yang bikin agak merinding, banyak banget teras-teras yang dibuat untuk orang sekitar buat bertapa ataupun berdoa. Maghrib pun tiba, tapi kami baru melewati pos 4. Pendakian ini ada 7 pos, jadi butuh waktu lama untuk sampai puncak Gunung Arjuna. Nah, anak-anak cewek ini udah pada capek banget kata mereka. Terus aku bilang, ya udah, kenapa gak bikin camp di pos 4 aja? Paling bentar juga sampai. Jangan macam-macam, kalau sudah dilarang itu, dengar coba, hutan ini bukan rumahmu, kata Eko. Udah, slow aja, gak ada yang tahu juga kita ngecamp di sini. Besok sebelum pagi subuh kita langsung beresin. Jadi gak ada yang tahu kalau kita habis ngecamp di sini, ucap gue.
Mungkin karena faktor capek, temanku yang lain diam saja, seakan-akan setuju untuk istirahat di pos 4. Sekitar sejam kemudian, kita sampai di pos 4. Terdapat tulisan di kayu di pinggir jalan setapak yang bertuliskan angka 4 yang udah ditumbuhi tumbuhan menjalar. Pikirku karena di sini jarang ada yang lewat, makanya jadi gak terawat. Dan di situ terdapat pos yang bentuknya seperti pos ronda untuk istirahat sementara. Sedangkan di belakang pos itu ada lapangan yang cukup luas dan bersih. Nah, mantapnya tempat ini. Luas begini, masa gak boleh ngecamp sih? Ucap gue. Kita lanjut bagi tugas agar segera ada tempat buat istirahat sebelum sore. Aku ingat banget pas lagi asik nyanyi-nyanyi di depan api, tepat jam 9 malam, muncul seseorang parubaya dari jalan setapak. Orang itu berjenggot putih dengan baju batik dan celana hitam gantung dan bawa parang. Sontak kaget. Kita semua malam-malam gini ada yang menyusul bawa parang pula. Bapak itu tanpa basa-basi langsung ngomong dengan nada tinggi pakai bahasa Jawa. Karena aku ada turunan Jawa, jadi agak paham. Dia berkata, "Wis tak kandani, ojo nginep ngene ning kene. Kok ngeyel toh, iso pindah ra?" ucap bapak tersebut. Jadi kalau diartikan, udah dikasih tahu jangan bermalam di sini. Kenapa pada ngeyel? Bisa pindah sekarang? Itu artinya ya. Kita diam saling menatap sambil beresin barang-barang untuk naik ke pos berikutnya. Sebut saja Simbah biar enak ya. Simbah tadi masih berdiri di samping pos sambil merhatiin kita beresin barang. Sampai kita udah siap untuk naik ke pos 5, aku suruh teman-temanku buat duluan aja. Karena aku masih beresin sisa-sisa api unggun tadi. 10 menit mereka jalan, akhirnya aku susul mereka. Setelah yakin semuanya udah bersih dan Simbah masih berdiri di samping pos, aku ngelewatin Simbah itu, aku mencium wangi melati. Ya, aku gak pikir macam-macam sambil kutegur terus pamit. "Mari Mbah, maaf atas kesalahan kami tadi," ucap gue. Simbah itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Tak lama setelah melewati Simbah tadi, buat mastiin aja, aku nengok ke belakang. Apakah Simbah itu masih ada atau udah pergi? Ternyata sudah gak ada. Kok cepet banget perginya, batinku. Dan di situ awal semua kejadian itu terjadi. Sambil memikirkan Simbah tadi, aku terus berjalan berusaha menyusul anggotaku yang tadi jalan duluan. Tapi ada yang aneh. Kalian tahulah hutan saat malam itu gimana kan? Berisik suara malam hutan, suara serangga dan yang lain. Tapi kali ini beda. Sunyi, senyap, bahkan nyamuk pun gak ada. Perasaanku saat itu, aku mulai merasa ada yang mengawasiku, seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Mungkin sekitar sejam aku jalan. Kenapa belum sampai ke rombonganku tadi? Aku ngerasa kalau aku lewat jalan ini lagi. Aku kemudian cari kayu yang agak besar, kemudian aku tancapin di pinggir jalan setapak sebagai bukti bahwa aku tersesat atau gak. Setelah udah pasang tanda, aku mulai jalan ke atas. 10 menit jalan, aku melihat kayu yang aku tancapkan tadi. Loh, kok gue di sini lagi? Batinku. Mulai frustasi, pikirku, coba aku turun aja. Hasilnya sudah jelas. Aku kembali ke tanda kayuku. Aku coba ke kanan, berusaha masuk ke hutan, tetap hasilnya sama. Begitupun sebaliknya, aku selalu kembali ke tempat yang sama. Muncul pikiran panik. Aku yakin aku disembunyikan. Tapi aku salah apa? Apa karena ngecamp di pos 4? Kenapa cuma aku aja yang disembunyikan? Banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Aku putus asa dan lelah karena bolak-balik gak nemuin jalan. Aku duduk tepat di samping kayu tandaku, nengok kanan kiri, depan belakang. Tiba-tiba
Dari pohon-pohon sekitar aku merasa ada yang memperhatikan. Banyak banget aku ngerasa itu. Cuma aku gak lihat sosoknya seperti apa. Terus kemudian dari bawah gunung muncul sekelompok orang yang menggunakan pakaian kerajaan sambil membawa tombak dan obor sekitar 10-15 orang. Lewat tepat di jalan setapak di sampingku. Aku memanggil mereka tanpa jawaban. Mereka berhenti, kemudian noleh, terus jalan lagi. Apa aku udah mati? Tapi siapa mereka? Kenapa masih ada orang yang memakai seragam seperti kerajaan itu? Aku cuma bisa berdoa agar segera ada pertolongan dalam datang menghampiriku. Kemudian aku tertidur di samping jalan setapak itu karena gak tahu lagi harus apa. Tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian. Akhirnya aku selamat, batinku. Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam. Masih dalam keadaan bingung, kenapa ada pasar di sini dan kenapa mereka berpakaian seperti orang desa zaman dulu. Muka mereka pucat, semua tanpa ada ekspresi. Kemudian aku didorong dari belakang sangat keras sampai terjatuh. Aduh, siapa sih yang ngedorong? Kira-kira dong, ucap gue. Ketika bangun, seketika yang tadi ramai menjadi sepi. Pasar yang tadinya ramai orang menjadi sepi, tak ada satupun orang kecuali gue. Aku perhatikan sekeliling, nampak aku kenal lokasinya. Ya, ini adalah pos 4 tempat kami ngecamp tadi. Tapi kok jadi pasar? Kemudian banyak suara wanita ketawa lirih melengking yang bikin merinding. Tapi yang ketawa ini rame banget, seperti berada di tengah-tengah orang yang lagi ketawa. Dengan gerak cepat aku lari karena udah ketakutan. Gak tahu lari kemana, yang penting menjauh dari suara tersebut. Terus aku melihat seperti pondokan di tengah hutan. Aku berhenti di situ karena merasa aman. Kemudian ada suara besar dan berat membuat aku gemetaran. Koe ra iso mulih, kamu gak bisa pulang. Terdengar suara dinding pondok dari belakang seperti ada yang mendorongnya. Rame banget yang dorong sampai berasa mau roboh. Mereka berusaha mendorong dinding pondok itu sambil ketawa cekikikan. Sontak aku lari keluar pondok. Bodohnya, kenapa harus noleh? Di samping pondok itu banyak makhluk yang di luar logika manusia. Bukan setan, seperti yang kita tahu. Lebih ke persilangan manusia sama binatang pokoknya. Makin gemetaran, semua badan sambil lari sampai akhirnya kembali ke jalan setapak, tempat tanda kayu tadi. Aku duduk sambil nangis putus asa banget. Tiba-tiba sosok Simbah berbadan ular besar turun dari pohon. Ternyata itu adalah Simbah yang menegur waktu ngecamp di pos 4 tadi. Aku mematung tanpa bisa berkata apapun. Lari, lemes semua badanku. Dia perlahan melilit badanku sampai gak bisa nafas. Aku pasrah. Aku gak punya ilmu agama sedikit pun, cuma bisa pasrah. Yang ku ingat, aku kehabisan napas dan pingsan. Tiba-tiba aku terbangun, masih di tanda kayu tadi. Ada nenek-nenek yang menghampiriku dan berkata seperti ini. Nek dikandani wong tua ki manut lejo, le ojo ngeyel. Pangonmu ngendekne kemah karo kancamu mau ki pasah goib, wis dikandani malah ngomong rasopan. Jadi artinya ya, aku translate ya. Kalau dikasih orang tua itu nurut, jangan ngebantah. Tempatmu mendirikan kemah sama temanmu tadi itu pada gaib. Sudah dikasih tahu malah berkata tidak sopan. Simbah delok awakmu mirip karo putuku. Tak ewangi metu seko kene tapi eling. Kene dudu omahmu. Dijogo omongane karo perilakune, ucap nenek tersebut. Jadi translate-nya, Simbah lihat kamu seperti mirip cucuku. Aku bakal bantu kamu keluar dari sini. Ingat, ini bukan rumahmu dan jaga lisan dan sikapmu.
lungo goleko sumber banyu terus wudu juk turwo. Artinya, pergilah kamu dari sumber air, pergilah kamu cari sumber air, kemudian kamu berwudu, lalu pergi dari sini. Aku hanya mengangguk, kemudian ada suara dari kiriku. Aku menoleh ke kiri. Tiba-tiba nenek itu udah gak ada. Gak tahu kenapa tiba-tiba aku mendengar suara percikan air. Ada sungai kecil mirip parit di belakang pohon besar. Aku langsung wudhu di sana. Kemudian balik ke arah jalan setapak dan aku berusaha memejamkan mata. Akhirnya aku tertidur. Belum lama aku tidur, aku merasa ada yang membangunkan. Benar saja, saat aku bangun, sudah banyak warga dan 6 temanku yang ternyata sudah 3 hari mencariku. Malam yang kurasa singkat ternyata sudah 3 hari. Mereka menemukanku tidur di samping jalan setapak. Padahal mereka naik turun gunung lewat situ tanpa ada lihat aku. Baru sore ini ketika mereka mau turun, baru ngelihat aku tidur di samping jalan. Dan alhamdulillah aku selamat. Saran buat teman-teman ya, khususnya bagi pendaki, untuk selalu jaga lisan dan sikap kalian. Percaya atau enggak, tetap saling menghormati, karena kita hidup berdampingan. Mohon maaf jika bahasanya kacau ya. Dan terima kasih untuk Top Yadan yang sudah mau bercerita tentang kisah seramnya. Yang mau kepoin IG-nya juga boleh ya, Top Yadam DJ. Di follow juga ya, gak apa-apa. Oke, selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap di rumah aja dan social distancing ya. Terima kasih udah mendengarkan podcast ini, dan terima kasih yang udah bantu klik tombol subscribe, dan terima kasih ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.